pencuri itu di dalam Al-Quran itu ayatnya masih mutlak, cuma menjelaskan bahwa pencuri itu memiliki atau dihukum potong tangan. Nah, tetapi kalau di dalam hadis itu sudah dijelaskan bahwa misalnya ya, hukum potong tangan ini, misalnya kalau mencuri 1 kali itu dipotong tangan 1, mencuri lagi 2, ini lengan, kan begitu. Itu hadisnya. Berarti hadis berfungsi sebagai penjelas ayat-ayat yang mutlak di dalam Al-Quran. Nah, itu fungsi penjelas. Fungsi yang ketiga adalah menetapkan hukum yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Nah, ini di dalam Al-Quran juga banyak ayat yang tidak menjelaskan tentang penetapan hukum. Misalnya apa? Misalnya ayat tentang haramnya menikahi perempuan bersamaan dengan bibinya sekalian. Jadi misalnya saya dengan bibi saya, atau bibi itu apa sih ya? Tante ya. Tante saya kemudian dinikahi secara bersamaan oleh suami saya. Itu kan di dalam Al-Quran tidak dijelaskan semacam itu secara detail, tetapi di dalam Al-Hadis ada. Nah, itu fungsi artinya di dalam Al-Quran sudah ada, tetapi di situ di dalam hadis kemudian ditetapkan ya ini seperti ini gitu. Itu fungsi yang ketiga, fungsi menetapkan hukum yang ada di dalam Al-Quran. Memang di dalam Al-Quran sudah ya, di dalam surat An-Nisa ya, kalau kita lihat di sana. Terus kemudian yang keempat adalah fungsi menghapus ketentuan hukum di dalam Al-Quran ya, fungsi yang keempat. Jadi fungsi yang keempat itu hadis juga bisa menghapus ketentuan hukum di dalam Al-Quran. Jadi jangan tidak tahu ya, jangan aneh ya, ada orang loh ini Al-Quran ada di sini, kenapa tidak memakai ini, malah memakai hadis? Ada memang fungsi hadis yang di situ fungsinya menghapus ketentuan hukum dalam Al-Quran. Contohnya apa? Contohnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 180 ya. Nah, Anda nanti dibuka sendiri ya, surat Al-Baqarah ayat 180 bunyinya seperti apa, tentang apa gitu ya. Nah, itu dihapus dengan hadis yang matannya atau bunyinya begini, la wasiyata li warithin. Tidak ada atau tidak mewasiati, tidak ada wasiat untuk ahli waris. Artinya apa? Artinya bahwa di situ ahli waris itu yang namanya harta waris ya, bukan harta yang diwasiatkan. Kalau harta yang diwasiatkan yaitu bukan warisan, tapi kalau itu yang dimasukkan di dalam hadis tersebut itu ya. Oke, karena terputus-putus saya lanjutkan saja langsung ya, yang lainnya saja di sini, bahwa di sini juga ada macam-macam rawi ya. Nah, ada macam-macam rawi hadis ya. Rawi hadis ini orang yang meriwayatkan hadis ya. Julukannya itu bermacam-macam ya. Pertama yang disebut dengan Amirul Mukminin fil hadis ya. Itu siapa? Yaitu khalifah yang pada waktu itu juga sekaligus meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah itu ya. Yang meraih gelar ini antara lain Syu'bah Ibnu Hajar ya, terus Sufyan As-Tsauri ya, itu. Yang kedua, julukan rawi itu ada yang dijuluki Al-Hakim. Siapa? Ini adalah imam-imam hadis yang menguasai seluruh hadis, yang marwi